catatan ini ada dua. Catatan yang pertama yaitu hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari bagian ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Ada 6 kandungan hadis dalam hadis yang pertama ini. Nah, yang pertama ini niat merupakan syarat layak atau diterimanya atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Nah, yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Dan kandungan yang keempat ini, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Nah, yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan ataupun rutinitas adalah niat. Diriwayatkan oleh 2 orang ahli hadis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirab bin Bardizbah al-Bukhari atau orang Bukhara dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Bushairi an-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling sahih di antara semua kitab hadis. Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Nah, hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan yang lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari 3 bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah catatan mengenai hadis yang kedua. Nah, di hadis ini ada 2 perihal. Nah, perihal yang pertama yaitu hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, perihal yang kedua, hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari 2 makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus sama atau kepercayaan makhluk di langit atau Jibril, dan yang kedua Aminul Ard atau kepercayaan makhluk di bumi atau Rasulullah SAW. Selanjutnya ini ada kandungan mengenai hadis yang kedua. Nah, di dalam kandungan ini
terdapat 6 kandungan. Nah, kandungan yang pertama adalah disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan tentunya, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Dan kandungan yang kedua yaitu jika seseorang yang ditanya tentang suatu hal, maka tidak ada celah untuknya untuk berkata saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Dan yang ketiga, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia mungkin. Dan yang keempat, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. Nah, yang keenam, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara dalam majelis ilmu. Selanjutnya ini adalah kandungan hadis yang mengenai dalam hadis yang ketiga. Nah, di dalam hadis yang ketiga ini terdapat 7 kandungan. Yang pertama diantaranya yaitu selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, dan sunah-sunahnya agar dapat memberikan hasil dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan tersebut. Dan yang kedua, wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikannya kepada yang membutuhkan. Dan yang ketiga, adanya keterkaitan rukun Islam dan satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma. Dan yang keempat, pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Dan yang kelima, nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5, dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis yang ini atau dan yang keenam ini, Rasulullah SAW menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Dan yang ketujuh terakhir ini adalah wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, 5 hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal tersebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad, atau padahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Karena kelima hal tersebut merupakan kewajiban yang abadi, sedangkan jihad merupakan salah satu fardu kifayah, sehingga pada saat tertentu bisa menjadi tidak wajib. Pada salah satu riwayat Ibnu Umar disebutkan Islam didirikan atas pengakuan bahwa engkau menyembah Allah dan mengingkari sesembahan selainnya dan melaksanakan sholat. Pada riwayat lain disebutkan, seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, bolehkah kami berperang? Dia menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 hal. Hadis ini merupakan dasar yang sangat utama guna mengetahui agama dan apa yang menjadi landasannya. Hadis ini telah mencakup apa yang menjadi rukun-rukun agama,